Desa Limus Nunggal agamis bermartabat. Desa Limus Nunggal Agamis bermartabat. Kabupaten Bogor Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Kopires dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini dalam suasana yang cukup cerah di Kopires pada malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu agung yang dari pemerintahan Desa Limus Nunggal beserta BPD Desa Limus Nunggal. Sebelumnya saya sapa buat sahabat-sahabat Kopires dimanapun berada. Saya izin memperkenalkan di sini ada kepala desa yaitu Bapak Haji Gali Rangkasiwi. Beliau adalah kepala desa Limus Nunggal dan juga di sini ada saya khusus perkenalkan ketua-ketuanya nih. Di sini ada ketua BPD Desa Limus Nunggal yang didampingi juga ada Kaur Kesra Desa Limus Nunggal dan juga di sini ada yang mewakili MUI Desa Limus Nunggal. Dan pada malam hari ini kita akan mengupas ngobrol seputar pemerintahan Desa Limus Nunggal yang mungkin masih banyak masyarakat kita ini yang belum kenal dengan sahabat-sahabat ini, dengan bapak-bapak yang istimewa ini. Di sini ini luar biasa. Di sini semuanya ini anggota BPD, di sini juga ada ketua TKD dan di sini juga lengkap dengan para pemerintah desanya. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau seputar dengan aktivitas kegiatan yang ada di Desa Limus Nunggal terkait masalah program, terkait masalah divisi bidang. Di BPD ini ada berapa bidang dan juga ada berapa anggota yang mewakili dari setiap wilayah. Sebelumnya mungkin akan langsung sama kepala desa ini. Nah, Pak Kades ini nanti akan memperkenalkan dengan siapa beliau ini pada malam hari ini bisa berkumpul dengan kita semua. Mangga Pak Kades. Ya, terima kasih Ketua Resort Sujud Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sujud pemirsa Resort Sujud Timur dimanapun kalian berada. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Gali Rangkasiwi, Kepala Desa Limus Nunggal, didampingi oleh Ketua BPD, Bapak Inul, dan anggotanya ada Pak Dedi, Pak Iwan, ada Pak Gunawan, ada Pak Pendi, Pak Jen selaku sekretaris, ada Pak Agus, Pak Oding, dan Bapak Nasir, serta ada dari MUI Desa Limus Nunggal yaitu Bapak Amil Aris sekaligus Nahdiyin ya Pak, NU ranting NU Desa Limus Nunggal, dan ada Ketua TKD Desa Limus Nunggal, tim kesehatan desa yang diketuai Bapak Kajong, serta ada staf Kesra yaitu Bapak Deden Hidayat. Ya mungkin itu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Kades, bawa rombongannya pasukan sekaligus di sini pada malam hari ini di Kopires. Dan sebelumnya nih Pak Kades, di sini Kopires ini pastinya ya mungkin masih banyak masyarakat yang menanyakan kegiatan apa sih di Desa Limus Nunggal ini. Ada tempat yang banyak lampu, mungkin banyak juga di sini ada kopi yang disiapkan. Yang pastinya Kopires ini adalah salah satu tempat atau fasilitas yang fasilitas ini untuk umum, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Di sini ada fasilitas, di sini selain ada tempat, ada buat ngopi, tempat selfie. Di sini juga kita ada program yaitu ngopi sepuasnya, gratis. Bukan cuma kopinya, bahkan ada tehnya, ada susunya, ada kopi pahit, dan pokoknya semua fasilitas yang ada di sini itu sifatnya free, gratis. Ketika emang mau bayar juga bukan sifatnya bayar, tetapi sifatnya donasi. Dan dari donasi tersebut bukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pribadi, tapi untuk kegiatan umum. Nah, nanti bisa untuk kegiatan berapa persen untuk santunan yatimnya, untuk doa apa atau yang dibagikan untuk hal-hal yang sifatnya kegiatan sosial. Dan alhamdulillah kita juga di sini bekerja sama dengan BUMDes, salah satunya ini
Nah, ini juga buat masyarakat, khususnya masyarakat Desa Limus Nunggal. Di sini tidak dibolehkan jualan air selain air dari produk dari BUMDes. BUMDes ini punya produk yaitu Gua Jam. Dan Gua Jam ini adalah salah satu keuntungannya ini untuk kegiatan-kegiatan sosial, sama seperti untuk kegiatan MUI, DMI, JSL, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial. Dan katanya di BUMDes ini bukan hanya ini, tapi ada juga beras. Nah, itu juga untuk masyarakat Desa Limus Nunggal perlu diketahui bahwa kita juga di sini Kopires ini bekerja sama dengan BUMDes Desa Limus Nunggal. Dari keuntungannya bukan sifatnya untuk kepentingan pribadi, tapi lebih untuk kegiatan-kegiatan umum. Nah, ini buat masyarakat Desa Limus Nunggal wajib nih mengkonsumsi produk dari BUMDes, yaitu baik Gua Jam ataupun ada satu lagi itu Almasum juga sama air kemasan mineral yang ada gelas dan juga aqua botolnya. Dan nah saya juga tadi baru udah nanya Pak Rula nih, ada ketua BPD juga. Mungkin BPD masyarakat ini hanya mengenal sering familiarnya itu adalah ketuanya. Sedangkan dari wilayah ini ada berapa jumlah BPD ketua? Baik, terima kasih. Mungkin jujur BPD Desa Nunggal sesuai dengan aturan bahwa jumlah penduduk Nunggal masuk kategori besar juga. Jadi untuk Limus Nunggal sendiri BP-nya terdiri dari 9 orang. Itu perwakilan dari tiap-tiap RW dan perumahan. Ya, secara garis besar kita juga bekerja sama dengan kepala desa. Alhamdulillah bersinergi, karena kita bukan saingan-saingan Pak, kita mitra kepala desa. Posisi BPD sangat sakral, tidak di atas, artinya tengah-tengah mitra kerja. Alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama dengan PMDes Nunggal berjalan dengan baik Pak. Adapun terkait masalah hal lain, saya kira itu tidak jadi bermasalah karena sejatinya kita adalah mitra. Yang mungkin sementara itu aja Kang. Yang perwakilan itu siapa aja ketua? Dari iya. RW 1 sampai ada berapa RW yang mewakili yang membantu kerja ketua yang ada di Desa Limus Nunggal? Baik, mungkin untuk perkenalan sudah disampaikan oleh kepala desa. Mungkin untuk RW 1 Kang Oding, kemudian RW 2 Kang Dedi Abdillah dengan Kang Nasir, kemudian untuk RW 3 saya sendiri dengan Kang Timung, untuk RW 04 Kang Pendi, dan untuk RW 5 Kang Hengki dan Pak Agus. Kemudian untuk perumahan sendiri diwakili oleh Pak Gun, yang mungkin itu. Kemudian untuk bidang BPD sendiri itu mencakup pertama bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Ya, sementara kita dengan kepala desa bekerja sama dengan baik sesuai tupoksi kita. Kemudian tadi saya nyatakan bahwa BPD yang terkenal ketuanya saja Pak, jadi hal yang wajar. Karena kita kenal kepala desa, tapi penduduk desa kita nggak kenal Pak. Jadi bukan hal yang aneh lah. Tapi apapun setiap kita kegiatan, setiap kita ada apapun itu kita selalu melibatkan anggota. Karena pada prinsipnya BPD bersifat kolektif kolegial lah bahasa gitu. Artinya keputusan BPD bukan keputusan ketua Pak, tapi keputusan bersama. Dan mungkin untuk sementara itu aja Kak. Terima kasih, luar biasa. Berarti ada berarti masyarakat Desa Limus Nunggal ini termasuk warga yang dominan banyak berarti ya dibandingkan dengan warga atau masyarakat desa di luarnya, termasuk Pasir Angin berarti, dan juga Limus Nunggal ini 9 jumlahnya. Pasir Angin 9 dan di Desa Limus Nunggal 9. Dan ini Pak Lurah nih. Pak Lurah ini punya terobosan apa nih di desa ini? Selain tadi saya dengar-dengar rapat sebelum kita bincang-bincang ngobrol di sini, katanya ada program TKD. TKD itu apa Pak Lurah? Ya mungkin masyarakat ini pengen begitu banyak tahu juga nih tentang TKD. Ya, baik, terima kasih Pak. TKD itu singkatan dari Tim Kesehatan Desa. Fungsinya apa Tim Kesehatan Desa ini? Yaitu mendampingi masyarakat yang kurang sehat untuk misalkan pengurusan administrasi, pendampingan pasien ke rumah sakit. Tim Kesehatan Desa itu siap mendampingi. Awalnya kan kita bekerja sama juga dengan Reso Sujud Timur, alhamdulillah masih bersinergi, dan alhamdulillah juga sekarang tim dari Kesehatan Desa sudah kurang lebih 12 anggota dari seluruh wilayah Desa Limus Nunggal, dan
mereka, jujur saja tidak ada sedikit pun gaji untuk mereka. Tapi mereka bekerja dengan hati, dengan tulus untuk membantu masyarakat yang sakit, mendampingi masyarakat yang sakit. Gitu. Jadi saya berharap tim kesehatan desa ini bisa membangun dan bisa diterima dan membantu masyarakat, khususnya kita membangun program yaitu seperti Pancakarsa Kabupaten Bogor, yaitu Bogor Sehat. Jadi Limus Tunggal pun harus sehat dengan cara apa? TKD mendampingi masyarakatnya yang sedang sakit sampai sembuh kembali. Dan saya juga dengar tadi bukan salah satu, tapi juga ada untuk mensukseskan program kabupaten yaitu Bogor Cerdas. Nah, Bogor Cerdas ini tadi ada saya dengar ada ijazah gratis. Nah, ijazah gratis ini diperuntukkan apakah untuk seluruh masyarakat warga Desa Limus Tunggal atau tertentu, misalkan tidak mampu dan yang lainnya? Jadi ijazah gratis ini untuk program tentunya untuk masyarakat yang putus sekolah. Kalau putus sekolah biasanya kadang-kadang karena mohon maaf mungkin karena ekonomi atau sebagainya. Kalau mungkin karena ekonomi itu masuk ke kriteria yang akan kita bantu. Contohnya dia mau masuk ke SMA dulunya karena tidak ada biaya, nah itu kita akan bantu untuk mendapatkan ijazah paket yang dia inginkan. Jadi siapa saja yang bisa mendapatkan paket tersebut, yaitu warga Desa Limus Tunggal semuanya berhak, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Umur 19 tahun sampai ke 30 tahun insya Allah kita cover gratis, bahkan 19 tahun ke bawah yang belum punya paket A atau B itu juga gratis. Dan untuk yang 19 tahun ke atas itu kita upayakan yang belum punya paket C atau setara SMA gitu Pak. Daftarnya itu langsung ke desa atau ada yang mendata di wilayah masing-masing? Pendaftaran kita share ke RT RW, karena nggak pula di wilayah-wilayah kita informasikan, termasuk kepada BPD pun. Alhamdulillah tadi Pak Sekjen BPD, Pak Ijen juga menanyakan, karena mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah mendaftarkan diri ke beliau. Kita mendaftarkan langsung setelah dari wilayah atau dari BPD atau dari RT atau RW membawa data ke desa, nanti kita akan proses Pak, karena ada formulir yang harus mereka isi di situ. Gitu. Jadi disiapkan formulir. Jadi untuk masyarakat yang putus sekolah ataupun mungkin usia 19 sampai dengan 30 tahun atau masih usia produktif itu akan diprioritaskan. Tapi bukan berarti kali Pak Lurah nih, kalau misalnya ada yang usia 35 tahun itu emang dia urgent membutuhkan salah satu untuk identitas diri sebagai misalkan untuk salah satu perusahaan karena dia mungkin masuknya SMP dan dia butuh SMA, bisa apa tidak itu? Bisa saja kita bantu Pak. Tapi yang kita lebih utamakan lagi yang benar-benar dia tidak mampu gitu. Kalau biasanya kalau yang sudah kerja mah masih bisa mampu kejar paket Pak gitu. Apalagi dia dibutuhkan sekarang SMP nih, tapi dia dipinta perusahaannya untuk ijazah SMA agar bisa naik naik jabatan atau sebagainya. Satu syaratnya dengan ijazah. Iya, tapi kita lihat dulu kira-kiranya dia mampu tidak mengikuti ijazah gratis itu gitu. Kalau misalkan gaji dia mampu ya kita utamakan dia harus dengan ijazah yang dengan uang yang dia keluarkan gitu. Jangan kita ambil program yang ini karena masih banyak warga kita yang benar-benar tidak mampu, putus sekolah dulu tapi dia tidak punya ijazah, nanti nggak kebagian program yang akan kita laksanakan ini. Dan juga itu kan pasti program berkesinambungan dan terus setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu berapa kuota yang disiapkan dari desa? Untuk tahun ini kita menyiapkan 50 kuota Pak. 50 kuota untuk semua usia dari 19 sampai ke 30 tahun. Tapi untuk 19 tahun ke bawah yang paket A atau B itu tidak ada batasan gitu. Bebas berarti. Bebas. Jadi untuk saat ini baik dari paket A, B, C itu ada di Desa Limus Tunggal. Dan untuk mengikuti kegiatan pendidikan ataupun belajarnya itu di mana? Kita bekerja sama dengan PKBM yang berada di Rawa Hingkik. PKBM punya Pak Isbri ya Pak, Setia Dharma. Alhamdulillah sudah ada obrolan dan kerjasama ini sudah berjalan dari tahun kemarin Pak. Tahun kemarin juga sudah di-share, tapi yang daftar hanya 5.
Sayang banget ya. Sayang. Masih 45 selesai kebuang. Karena tahun kemarin kita hanya mengambil yang 19 tahun ke bawah Pak, karena banyaknya sih yang putus tuh 19 tahun ke atas ternyata. Dan untuk yang sekarang mungkin di desa sudah ada yang mendaftarkan sekitar 10 orang yang mendaftarkan, dan banyak juga warga kita yang belum mempunyai ijazah paket C atau setara dengan SMA. Berarti jumlah setiap tahun itu 50 ya. Sayang banget. Jadi untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan ijazah, identitas diri salah satunya itu ijazah yang sangat penting ya, baik untuk digunakan untuk melamar pekerjaan. Bahkan ijazah ini emang salah satu yang negara ini akui, bukan cuma sekedar KTP, dan itu adalah penunjang fasilitas untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan programnya Kepala Desa ini bisa membantu untuk masyarakat yang putus sekolah, khususnya yang putus sekolah dan usia produktif 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Dan alhamdulillah sebenarnya gini Pak Lurah, mungkin ya KPRS ini adalah salah satu propornya itu adalah Bapak Galih dan Kepala Desa kita, dan keinginan ya pastinya saya akan menanyakan juga nih keinginan Pak Lurah ini tentang RESKP ini seperti apa, dan bagaimana untuk masyarakat supaya masyarakat ini benar-benar merasa bahwa RESKP ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Desa Limus Nunggal. Nah, harapan Pak Lurah untuk masyarakat khususnya. Harapan saya untuk masyarakat Desa Limus Nunggal bahwa kopi RES ini adalah kopi kita semua. Kita ngopi di sini sambil kita bersodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan nantinya disalurkan. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk masyarakat Desa Limus Nunggal yang ingin nongkrong, ingin ngopi dan sebagainya dengan uang pas-pasan ataupun uang banyak sambil sedekah, yaitu tempatnya di Kopi RS. Luar biasa. Yang pastinya ini sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat. Jadi Kopi RS ini bukan miliknya pribadi kami ataupun Pak Lurah atau siapapun, tapi ini adalah fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa kita dari Desa Limus Nunggal, dan juga nanti banyak juga para donatur yang ikut sumbangsi dalam kegiatan di sini. Yang pastinya ini adalah tempat-tempat milik kita bersama, baik itu untuk kegiatan ulang tahun, kegiatan pelaminan ataupun hajatan, dan juga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini banyak banget Pak Lurah. Bahkan kita di bulan Ramadan ini mempunyai program yaitu 30 hari full selama bulan Ramadan ini kita membuka ruang umum, bebas gitu. Siapapun yang mau buka puasa di sini, takjil dan ngopi sepuasnya gratis di sini Pak Lurah. Dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Limus Nunggal dan juga para komunitas penggiat sosial yang ada di wilayah Desa Limus Nunggal. Dan satu lagi Pak Lurah, izin juga ini saya sampaikan, pastinya selain kita punya produk di Kopi RES ini yang sifatnya seperti ngopi gratis, dan juga di sini nanti akan ada dibangun satu rumah Iqro atau Baitul Iqro. Di situ juga Iqro Al-Quran juga sama free gratis untuk anak-anak yatim. Tapi ketika emang dari DKM menginginkan Iqro dan Al-Quran tersebut sifatnya hanya seikhlasnya bayarnya. Dan juga nanti di sini juga ada yang bibit-bibit pohon, bibit pohon hias, bunga dan yang lainnya sama, itu juga free gratis. Ketika mau ikut donasi juga untuk kegiatan di Kopi RES, silakan, itu pun sama seikhlasnya. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di Kopi RES ini pastinya kalau Kepala Desa ini pasti mensupport dan mendukung, dan mudah-mudahan masyarakat yang ada di Desa Limus Nunggal khususnya juga bisa merasa benar-benar memiliki seperti apa yang menjadi harapan Bapak Lurah kita, bahwa ini adalah tempat di mana kita bisa sharing, bisa ngobrol baik seputar pemerintahan desa ataupun mungkin seputar komunitas. Di sini adalah tempatnya kita untuk bisa sharing, dan saya pastikan ini adalah tempat-tempat yang difasilitasi oleh orang-orang tertentu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu Desa Limus Nunggal ataupun masyarakat yang ada di Kecamatan Cilengsi. Dan satu lagi juga, satu banyak, nanti disatukan aja. Dan kita juga punya channel Pak Lurah. Kita punya channel namanya itu Resort Sujud Official, di mana ketika emang Allah menghendaki ada rezeki di situ, itu juga pure, bukan untuk keuntungan pribadi kami. Dan di sini Resort Sujud Official ini dikelola insya Allah oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, dan hasil daripada
channel Resos Sujud Official ini kita juga akan alokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, baik untuk santunan, untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan hasil daripada channel Resos Sujud Official. Jadi untuk masyarakat Desa Limus Nunggal khususnya, sebenarnya bukan saya seharusnya nih yang menyampaikan, ini adalah kepala desa. Kira-kira untuk Resos Sujud Official ini masyarakat harus gimana Pak Lurah? Coba tolong sampaikan Pak Lurah. Ya, untuk seluruh masyarakat Desa Limus Nunggal, khususnya umumnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor Timur mendukung channel dari Resort Sujud Timur Official. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Dan satu lagi juga saya nambahin tadi ke Ketua Resos, banyak satu lagi, saya juga satu lagi. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube dari pemerintah Desa Limus Nunggal. Nama channelnya Pemerintah Desa Limus Nunggal. Dan jangan lupa juga channel pribadi saya, yaitu Parancah Leluhur. Mungkin itu saja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jadi ada 3 channel ya yang wajib khususnya untuk warga Desa Limus Nunggal. Selain channel Resos Sujud Official, saya pertegas lagi. Pertama ada channelnya Pemerintah Desa Limus Nunggal. Itu wajib kita subscribe, kita dukung gitu. Karena kemarin mendapat salah satu predikat memanfaatkan media sosial terbaik. Luar biasa, kasih aplaus luar biasa. Yang keduanya yaitu channelnya Para Leluhur, itu channelnya Bapak Lurah. Wajib juga tuh untuk masyarakat Desa Limus Nunggal, dari 28.000 jumlah penduduk hak pilih gitu. 2 periode lah pokoknya. Dan yang terakhir itu kita juga kita dukung program channelnya kegiatan sosial yang ada di Desa Limus Nunggal, yaitu channel Resos Sujud Official. Dan mudah-mudahan Pak Lurah dan juga sahabat-sahabat semuanya, semoga bincang-bincang kita hari ini, obrolan kita hari ini bisa disampaikan langsung tembus ke masyarakat, dan masyarakat bisa memahami apa yang menjadi keinginan Pak Lurah untuk membangun Desa Limus Nunggal ini. Saya doakan semoga apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah diprogramkan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih semuanya. Kita nanti akan bahas lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan konsep yang sama. Kita akan ngobrol tuntas seputar kepemerintahan Desa Limus Nunggal. Baik semuanya, salam Pancakarsa untuk Kabupaten Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.